Bagaimana rasanya kehilangan sesuatu atau seseorang yang berharga? Pasti kita akan nelangsa, sedih gak karuan, kecewa, bisa jadi juga marah, dan berbagai macam rasa berkecamuk atas kehilangan yang kita alami. Makin berharga yang hilang, makin sulit untuk kita melupakannya atau menerima kehilangan itu. Kita perlu waktu berproses untuk bisa menerima kehilangan itu. Namun bagaimana caranya? Salah satu cara untuk kita bisa lakukan, mempersepsikan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita atau yang bersama dengan kita itu tidak selamanya ada dan tidak selamanya bersama kita. Dan yang kedua adalah kita juga patut mempersepsikan bahwa apa yang ada pada kita atau yang bersama dengan kita, yang kita pikir itu kita punya, sebenarnya bukan punya kita. Bila mau ditelusuri dan makin mengerti lebih dalam lagi, maka segala apa yang ada pada kita atau yang bersama dengan kita, itu semua bukan punya kita. Semua dititipkan oleh Tuhan. Semua berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Karenanya memang untuk merelakan kehilangan kita perlu waktu. Untuk menyadari bahwa sebenarnya kita tidak punya apa-apa. We have nothing. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 3 ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Mazmur 74 ayat yang ke-16. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Lalu Mazmur 89 ayat 11 atau yang ke-12 dikatakan punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Lalu di dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-8 dari Alkitab versi mudah dibaca. Semua perak mereka sesungguhnya adalah kepunyaanku dan semua emas milikku. Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. 3 ayat yang dibacakan tadi semua berbicara tentang segala kepunyaan Allah. Yang kalau mau ditelusuri semua itu ada pada kita dan bersama kita. Siang dan malam, benda penerang dan matahari. Bukankah itu mengelilingi kita dan kita jalani sebagai hukum alam? Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada matahari bersinar, ada bintang bulan. Lalu di dalam Mazmur 89 juga dikatakan punyamulah langit dan bumi serta segala isi dunia ini. Engkaulah yang mendasarkannya karena engkaulah yang mempunyanya. Dan di dalam Hagai pasal 2 ayat 8 yang merupakan kelanjutan dari pesan Tuhan yang menegur bahkan memberitakan berita penghukuman kepada bangsa-bangsa bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa, semua barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir dan Tuhan akan memenuhi rumahnya dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Namun dengan catatan bahwa kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa yang dikatakan dari ketiga bagian sabda Tuhan ini mau memberitahu kepada kita bahwa segala apa yang ada di bumi ini adalah milik Tuhan. Begitu juga segala apa yang ada pada kita. Mungkin kita protes. Loh, Pak, saya kan mencari uang. Uang itu ada sama saya, yaitu milik saya dong. Hak kepemilikan atas nama saya. Saya yang berjuang, saya yang cari uang. Kenapa bisa dibilang itu milik Tuhan? Atau itu punyanya Tuhan? Atau mungkin kita punya talenta, bakat, kemampuan ini, kemampuan itu, dan kita merasa kita memilikinya. Apalagi kalau itu sudah dipuja-puji oleh orang dengan apa yang kita tampilkan lewat talenta dan segala bakat kita. Kita protes pada saat itu sudah pudar atau hilang.
Kita pikir bahwa itu kan talenta saya, itu kan bakat saya, bukan milik Tuhan. Tuhan berikan kepada saya dan itu berarti untuk saya, milik saya. Di sini kita perlu belajar tentang satu hal, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada manusia itu dipercayakannya, itu dititipkannya untuk supaya satu saat kelak kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dialah Sang Empunya segala, yang berarti bahwa apa yang ada pada kita, di dalam diri kita atau di luar diri kita, Dia yang bersama dengan kita, atau apapun yang ada pada kita hari ini, yang kita pikir itu adalah kepunyaan kita, sebenarnya itu bukan kepunyaan kita. Semua berasal dari Tuhan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang bisa kita pegang itu selamanya akan kita pegang. Dan tidak ada segala sesuatu yang kita genggam dan selamanya kita bisa genggam. Tidak ada segala sesuatu yang kita bisa lihat dan selamanya kita akan lihat terus. Bisa jadi tidak akan bisa kita lihat lagi. Bisa jadi tidak akan kita bisa dengar lagi. Bisa jadi tidak akan bisa kita pegang lagi. Bahkan tidak bisa kita hitung lagi karena sudah tidak ada. Semua yang mau diajarkan dari ketiga ayat tadi mau beritahu kepada kita bahwa we have nothing. Kita tidak punya apa-apa. Sabda Tuhan hari ini ingin ingatkan kita bahwa pada dasarnya kita tidak punya apa-apa, karena apa yang kita pikir kita punyai, atau apa yang ada pada kita dan bersama dengan kita dan kita pikir itu kepunyaan kita, sebenarnya bukan kepunyaan kita. Tuhan hanya mempercayakannya kepada kita untuk sementara waktu dan tidak selamanya. Hanya Tuhan Maha Empunya segala. Mari kita berproses untuk menerima kehilangan apapun juga atau siapapun juga yang begitu berharga dalam hidup kita, dengan menyadari bahwa pada dasarnya memang kita tidak punya apa-apa. Dan kalau hari ini kita masih punya sesuatu atau seseorang, itu Tuhan percayakan. Karena itu peliharakanlah selagi masih ada. Karena itu jagalah selagi masih ada. Karena itu rawatlah selagi masih ada. Sebelum itu tidak ada lagi bersama dengan kita. Mari punya pandangan iman yang lebih dalam lagi. We have nothing. Kita tidak punya apa-apa. Karena yang mempunyai segala adalah Tuhan kita. Selamat berproses, selamat terus menyadari akan betapa kita milik Tuhan yang begitu berharga. Dan itu jauh lebih bernilai dari segala sesuatu yang ada pada kita dan sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, Tuhan menyertai kita. Amin.